Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak pembimbing dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Rahmi Amelia selaku moderator presentasi tugas akhir kelompok A yang berjudul Pengembangan Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Personal Learning di Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan latar belakang, metode, proses pengembangan hingga hasil implementasi hasil sistem kami, yaitu aplikasi Elara. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Nur Syakila. Yang kedua, saya sendiri, Rahmi Amelia. Yang ketiga, Wahyu Jaya Saputra. Yang keempat, Mirdi Hajiansah. Dan yang kelima, Zainul Fakih. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudari kita Nur Syakila. Kepada Nur Syakila kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Rami selaku moderator dan juga telah membuka presentasi pada hari ini dan juga kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, latar belakang kami membuat proyek ini ialah karena dari data yang telah diperoleh dari UT serta pengalaman juga dari kami masing-masing beserta teman-teman, masih ada sejumlah mahasiswa yang kesulitan untuk menyelesaikan studi mereka. Banyak mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam kelulusan atau berhenti sementara, yang ini menyebabkan terjadinya tantangan untuk mempertahankan motivasi belajar individu. Dalam proyek ini juga kami menggunakan bantuan AI atau kecerdasan buatan, di mana sistem pembelajaran yang digunakan dengan bantuan teknologi mampu untuk mengubah konten dan alur pembelajaran secara otomatis sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan individu. Selanjutnya, dalam proyek kami menerapkan pembelajaran secara adaptif atau adaptive learning, di mana pada pembelajaran ini kami menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan kemampuan dan karakteristik dari masing-masing peserta dan individu tersebut. Karena dalam konteks UT, penerapan pembelajaran adaptif sangat relevan karena mahasiswa memiliki waktu dan ritme belajar yang berbeda-beda. Dengan sistem adaptif, pembelajaran dapat disesuaikan secara otomatis tanpa harus menunggu intervensi dari tutor, sehingga membantu mahasiswa belajar lebih mandiri dan efisien. Metode yang kami gunakan untuk proyek ini adalah R&D atau Research and Development. Metode ini menghasilkan dan menguji keefektifan suatu produk baru atau produk yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah. Tahapan dari metode ini adalah analisis, desain, development atau perkembangan, selanjutnya implementation atau implementasi, serta yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Pada teknologi yang kami gunakan untuk membuat proyek ini ada 6, yaitu React.js, Google Gemini, Visual Code Studio, Tailwind CSS, Node.js, dan juga Local Storage. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait proyek kami, saya serahkan kepada teman saya dan moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk presentasinya, Nur Syakila. Untuk selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang akan disampaikan oleh Zain. Kepada Zain, kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Rahmi selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Elara berikut dengan penjelasan fitur-fiturnya. Pertama, di halaman awal, kita akan dihadapkan pada landing page aplikasi Elara atau E-Learning Adaptive Recommendation Assistant. Di sini, selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai aplikasi Elara. Platform pembelajaran adiktif berbasis AI yang dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa Universitas Terbuka. Setelah itu, fitur utama aplikasi Elara. Ada kuis diagnostik, materi adaptif, analisis pola belajar, rekomendasi belajar, umpan balik real time, serta profil mahasiswa. Selain itu, manfaat aplikasi ini untuk mahasiswa UT adalah 20% meningkatkan hasil kuis, efisiensi waktu belajar, motivasi belajar, serta pemahaman gaya belajar.
Selanjutnya, kita akan lanjut pada halaman login. Di sini saya akan menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Jika belum mempunyai akun, bisa dibuat pada kolom registrasi. Setelah login, di sini akan menampilkan halaman dashboard awal, yaitu ringkasan pada aplikasi Elara. Sebelum menggunakan aplikasi Elara, kita diminta untuk menyesuaikan gaya belajar agar AI mampu memahami gaya belajar yang kita biasa sering gunakan. Di sini akan dihadapkan 15 pertanyaan yang akan saya isi secara acak sebagai contoh. Di sini tertulis quiz diagnosis selesai. Lalu kita akan kembali ke halaman dashboard. Di sini AI telah melihat gaya belajar kita dari 15 quiz acak yang sudah saya kerjakan. Di sini gaya belajar saya adalah aural. Untuk penjelasannya bisa dicek di profil saya. Di sini akan ada penjelasan mengenai gaya belajar, deskripsi, serta strategi belajar yang akan digunakan. Setelah itu, lanjut ke fitur selanjutnya, bagian rekomendasi. Di sini adalah rekomendasi AI, ada rekomendasi umum, dan jadwal belajar. Pada rekomendasi umum, kita ada rekomendasi utama, tips belajar, serta modul yang sudah diupload. Selanjutnya jadwal belajar. Di sini adalah waktu belajar optimal, jadwal personalisasi, hari terbaik, durasi sesi optimal saat belajar, serta tips meningkatkan konsentrasi belajar. Lanjut pada fitur selanjutnya. Di sini adalah fitur modul pembelajaran. Di halaman awal ada daftar modul yang telah diupload. Di sini saya akan menggunakan fitur upload modul. Fungsi fitur upload modul yaitu menguploadkan modul, lalu akan dibuatkan ringkasan serta kuis dari modul yang sudah kita upload sebagai pembelajaran. Untuk format uploadnya bisa berupa PDF, docx, doc, dan txt atau teks. Untuk waktu, membutuhkan waktu 1-3 menit per file untuk diupload. Di sini proses sudah menunjukkan 40% dari modul yang kita upload. Kita akan tunggu sekitar 1-3 menit. Baik, di sini modul sudah berhasil diupload. Kita akan langsung diarahkan ke daftar modul. Dari waktu 1-3 menit yang kita tunggu, itu akan menghasilkan ringkasan modul serta tujuan pembelajaran dari modul yang kita upload. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur utama aplikasi Elara, yaitu kuis. Di sini, kuis akan dimuat sekitar 1 menit. Pada fitur kuis ini, kita diberikan 5 pertanyaan yang diambil atau diringkas dari modul yang kita uploadkan. Di sini akan saya isi juga secara acak. Baik, dari kuis yang sudah saya kerjakan 5 soal secara acak, saya benar menjawab 1 soal. Di sini akan ada statistik kuis, benar, salah, dan nilainya. Lalu, selain kuis, kita juga diberikan fitur penjelasan dari soal yang kita kerjakan barusan. Baik, kita akan kembali ke halaman modul dan lanjut penjelasan fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah to-do list. Di sini kita diberikan fitur untuk menambahkan kegiatan baru sebagai pengingat jadwal kegiatan kita. Misalnya, kita tambahkan, di sini langsung muncul total tugas, selesai dan belum selesai. Jika daftar kegiatan kita centang, di sini otomatis statusnya akan berubah menjadi selesai.
Baik, itu adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Elara. Selanjutnya, saya akan masuk ke proses pembahasan. Pertama, di hasil dan pembahasan, di sini akan ditampilkan screenshot mengenai fitur serta tampilan aplikasi Elara. Yang pertama adalah implementasi sistem. Selanjutnya, fitur unggah modul, seperti yang sudah kita coba barusan. Fitur ringkasan AI setelah unggah modul. Selanjutnya, fitur to-do list, dan fitur dashboard belajar. Lalu ada fitur unggulannya, yaitu fitur kuis diagnostik yang sudah kita coba barusan. Setelah itu, pengujian sistem. Di sini, outputnya adalah tabel berupa aspek pengujian, hasil, serta keterangan. Pada aspek pengujian, ada akurasi ringkasan, waktu respon AI, SUS score, kepuasan pengguna, serta kecepatan belajar. Baik, penjelasan dari saya sudah cukup. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk presentasinya Zain. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi trade-off kendala yang akan disampaikan oleh Mirdi. Kepada Mirdi kita persilakan. Terima kasih. Untuk trade-off kendala, ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam pengerjaan tugas akhir ini, antara lain yang pertama itu kekurangan anggota. Anggota seharusnya berjumlah 5 orang, tetapi anggota atas nama Wahyu Jaya Saputra tidak ikut andil dalam proyek ini. Sudah dihubungi dan sudah join grup juga, tetapi tidak ada respon. Yang kedua, waktu pengerjaan. Dikarenakan masing-masing anggota berbeda tempat dan punya kesibukan masing-masing, kita perlu membagi dan menyesuaikan waktu pengerjaan. Di mana untuk pengerjaan proyek ini kita bisa mengerjakan pada malam hari dan di luar jam kerja masing-masing anggota. Yang ketiga dari aplikasinya, ada beberapa kendala saat menjalankan program, namun dengan berdiskusi bersama, kendala bisa teradaptasi dengan baik. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, berdasarkan proyek sistem Elara tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain yang pertama, sistem Elara tersebut berhasil dikembangkan menggunakan metode Rest and Development yang mampu menyediakan fitur pembelajaran adaptif dasar yang relevan bagi mahasiswa UT. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa ringkasan AI memiliki akurasi rata-rata 82%, di mana di sini sudah memenuhi target keberhasilan kita, yaitu 80%. Selanjutnya, sistem tersebut meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa, terbukti dengan peningkatan skor kuis, waktu pemahaman materi lebih cepat, dan tingkat usability-nya yang tinggi. Selanjutnya, antarmuka aplikasinya sederhana, responsif, dan minimalis, yang membuat mahasiswa lebih mudah memahami alur penggunaan aplikasi tersebut. Next, aplikasi tersebut bisa berpotensi menjadi solusi pembelajaran adaptif yang mendukung mahasiswa UT dalam belajar secara mandiri, terutama untuk modul yang memiliki teks-teks yang panjang. Untuk rekomendasi, kami memberikan beberapa rekomendasi atas proyek yang kami buat. Yang pertama itu penambahan backend database. Di sini kita hanya menyimpan data belajar hanya di local storage yang bersifat sementara. Akan lebih baik lagi jika bisa disimpan data secara permanen. Yang kedua, model adaptif AI yang lebih lengkap lagi. Terus integrasi dengan UT. Lebih baik lagi jika bisa menghubungkan aplikasi Elara ini dengan LMS, Tuton, atau katalog model UT. Dan peningkatan fitur kuis untuk menambahkan tingkat kesulitan adaptif dari bank soal otomatis, serta memberikan uji coba dengan skala besar yang melibatkan lebih dari 50 orang mahasiswa, agar memberikan hasil yang lebih akurat lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk presentasinya Mirdi. Dan di akhir ini, demikian rangkaian presentasi tugas akhir dari kelompok kami mengenai pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan personal learning di universitas terbuka. Kami berharap hasil penelitian dan pengembangan sistem Elara ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa UT, serta menjadi fondasi bagi pengembangan sistem adaptif yang lebih baik ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanafi Eko Darono yang selalu menjadi dosen pembimbing yang
telah memberikan arahan dalam masukan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Sebagai moderator, saya akhiri sesi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.